Pemirsa, hampir setiap orang pasti mengenal dengan tanaman tebu, batang pohon yang manis dan mengandung gula. Tapi apa jadinya ya kalau bunga si pohon yang manis ini dijadikan sayur? Jawabannya adalah sayur besan khas Betawi yang sebelumnya kita olah tadi. Di beberapa daerah seperti Jawa Barat, bunga tebu atau terubuk dikenal dengan nama tiwu endok atau terubus. Sedangkan di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur dikenal dengan tebu endok atau tebu terubuk. Sebutan endok atau telur dikarenakan pada tanaman ini bagian yang dimakan ini teksturnya mirip dengan telur ikan. Meskipun terubuk sering dibilang sayur deso, bunga tebu ini ternyata kaya akan nutrisi dan zat yang baik dan bermanfaat bagi tubuh. Kandungan mineralnya cukup tinggi terutama kalsium dan fosfor di samping vitamin C yang tak kalah tinggi. Tak hanya bunganya yang bermanfaat bagi tubuh loh, batang tanaman yang banyak tumbuh di wilayah beriklim tropis ini juga memiliki banyak manfaat dan telah disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Airnya lebih manis dari gula dan lebih putih dari perak. Dan aromanya lebih enak dari aroma minyak wangi mis. Lebih putih dari susu dan lebih manis dari madu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Affan bin Muslim As-Safar rahimahullah juga berkata, barang siapa yang menghisap tebu setelah makannya, maka senantiasa pada hari itu dia akan merasa muncul perasaan bahagia. Segelas sari tebu dengan ukuran 300 ml memiliki setidaknya 111 kalori yang mengandung gula alami, serta mengandung protein dan karbohidrat yang baik bagi kesehatan. Selain itu, sari tebu juga bisa membantu meningkatkan metabolisme tubuh serta memenuhi kebutuhan energi. Kandungan serat yang tinggi dari minuman sari tebu juga baik untuk meningkatkan pencernaan dan dapat mencegah konstipasi. Al-Hakim rahimahullah berkata dalam tariknya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ambillah luban terbikin dari getah pohon dan gula, kemudian tumbuklah, dan jadikan bubuk, kemudian letakkan keduanya di mulut dan telan sebelum makan ketika perut kosong. Sesungguhnya yang demikian itu bagus untuk daya ingat dan perkemihan. Minuman sari tebu juga sangat baik untuk mengatasi sejumlah masalah kesehatan yang berhubungan dengan hati. Minuman ini mampu menjaga tingkat elektrolit di tubuh karena kandungan alkalin di dalamnya. Selain itu, tebu juga sangat baik untuk menjaga kesehatan kulit. Minuman ini mengandung asam glikolik yang baik bagi tubuh serta bisa mengurangi masalah jerawat. Tebu juga mengandung sejumlah mineral seperti kalsium dan fosfor yang bisa membantu memperkuat email dan melindunginya dari kerusakan. Minuman ini pun dapat menghilangkan bau nafas yang biasa muncul karena kurangnya nutrisi. Salah satu kandungan paling luar biasa dari minuman tebu ini adalah bisa mencegah sejumlah jenis kanker seperti kanker prostat dan payudara. Kandungan flavonoid pada tebu bisa melawan berkembangnya sel kanker pada tubuh. Kalau udah di dapur, gak afdol kalau kita nggak ngasih tips dan trik cara memasak yang baik dan benar. Kali ini kita, sini kasih tips cara masak sayur besan biar enak. Ya, kita harus ngasih rasanya yang pas, bumbu-bumbuannya, gula. Kalau bumbuannya udah pas, dijamin endol. Dijamin endol. Santannya kudu santan cair apa kudu santan kental? Santan cair. Santan cair. Terus kayak misalnya rebung sama petenya. Kalau kebanyakan boleh apa enggak? Ya, lebih banyak itu lebih asik dimakannya. Lebih banyak lebih asik. Santannya harus pakai santan apa tadi? Encer aja, jangan santan encer aja. Terus masaknya harus diaduk-aduk terus apa kagak? Enggak, yang penting kalau udah mateng enggak sampai santan naik ke atas. Bisa, kalau kata saya mah terbang nggak boleh. Oh, santannya kagak boleh terbang. Maksudnya santannya kagak boleh sampai berbuih sampai naik ke atas gitu. Kalau kayak gitu malah jadinya kagak enak. Kalau kata Pak, berarti ini udah dong. Udah. Masaknya cepet banget. Ini karena masaknya terlalu cepet. Gimana kalau kita masak menu kedua, Pok? Iya, boleh. Boleh. Ya. Jadi kita bakal masak menu kedua. Menunya adalah gurame pecak. Pecak gurame lebih tepatnya. Itu juga katanya gak kalah mantep. Let's go, Pok. Ya. Ya, menu kedua saya adalah pecak gurame. Menu ini juga salah satu menu andalan yang ada di dapur Betawi ini. Setiap hari setidaknya 100 gurame habis terjual. Ukuran ikan gurame yang digunakan di resto dapur Betawi memang cukup besar, yakni 500 gram. Jadi untuk menu pecak, satu porsi bisa dinikmati untuk 2 orang. Kasih garam. Nah, bedanya bumbu yang tadi, bumbu sayur besan dengan bumbu pecak ini adalah kalau si pecak ini bumbunya tuh harus disangrai dulu. Sebenarnya fungsinya apa sih, Pok? Disangrai itu, Pok? Biar rasanya juga beda dari yang lain. Biar lebih keluar gitu. Dan aromanya sih yang paling kerasa ini aja nih. Saya nyium dari sini aja udah
Udah seger banget, ditambah lagi nih kayak cabai-cabainya nih bikin pedes. Iya. Pak rumah di mana? Di Pondok Cabe sini. Dekat berarti sini. dari sini. Ya, ya. Kerja dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau dari pagi Nah. jam 7 sampai jam 3. Oke, kalau masuk siang? Kalau masuk siang dari jam 11 sampai jam 8. Jam 8. Ini urusan rumah tangga gimana? Wah, ya kepegang sih. Kepegang. Ya, bangunnya aja saya dari setengah 4 bangun. Setengah 4 pagi bangun. Jadi gini, masalah perempuan bekerja itu kan memang dibolehkan dalam Islam, asal tanggung jawab di rumah itu tetap dipegang, tetap dihandle, baru habis itu bolehlah bekerja. Ini berarti Pak nih contoh yang baik nih, karena tadi aja bangunnya dari niatin tuh, dari setengah 4 pagi udah beberes rumah, kelar beberes rumah, baru habis itu berangkat kerja. Ya. Nanti nyampe rumah kerja lagi. Lanjutin. Tapi jangan khawatir, ngomongin kerja lagi lelah pasti ya Po ya. Lelah. Tapi ada pahala yang luar biasa Amin, bagi amin. seorang wanita yang membantu bekerja, keluarga, tapi tetap bertanggung jawab di rumah. Wah, insya Allah barokah pahala Amin, Po. amin. Ini ngomong-ngomong ini kan udah jadi nih. Udah. Cepet banget lagi. Iya. Pemirsa Muslim masa kini, dalam Islam perempuan diperbolehkan bekerja jika ia memenuhi syarat dan syariat serta bekerja sesuai fitrah. Salah satu syarat wanita diperbolehkan bekerja adalah selama pekerjaannya tidak mengganggu kewajiban utamanya dalam mengurus keluarga. Sebab mengurus rumah dan keluarga merupakan pekerjaan wajib bagi seorang ibu dan istri. Sedang bekerja di luar bukanlah hal yang wajib bagi wanita. Dan sesuatu yang wajib tidak boleh dikalahkan oleh sesuatu yang tidak wajib. Syarat lain wanita bekerja di luar rumah adalah menutup aurat. Wanita yang ingin bekerja juga wajib mendapatkan izin dari orang tua atau wali. Sedangkan bagi wanita yang telah menikah, wajib meminta izin kepada suaminya. Hal ini pula lah yang dilakukan oleh istri-istri Nabi. Mereka kerap meminta izin setiap keluar rumah sekalipun ingin bertemu keluarga. Ketika Aisyah sakit dan ingin ke rumah bapaknya, Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau minta izin kepada Nabi SAW. Apakah Anda mengizinkan aku untuk datang ke rumah bapakku? Hadis riwayat Bukhari Muslim. Begitulah cara Islam menjaga kehormatan wanita. Masya Allah. Ini nih, ada satu rahasia tips memasak pecak biar segar. Salah satunya adalah ini. Kasih apa, Ya, Po? kasih jeruk nipis. Kasih jeruk nipis. Iya. Karena kan biasanya kalau ngasih jeruk itu biasanya banyak kan orang juga masak pas udah jadi mateng ya Po ya, baru Iya. dikasih jeruk limau, Iya, jeruk limonnya nipis. terakhir, ya. Limau terakhir. Kalau ini enggak, justru pas dimasak bareng sama kuahnya dikasih jeruk, jadi tuh udah seger dari situ aja. Po, bumbu udah jadi belum? Udah nih, Tinggal guyur kata orang Betawi mah. guyur. Tapi ngomongin pecak nih Po sebenarnya yang bisa dipecak tuh ikan apa aja sih Po? Ikan lele bisa, ikan emas. Ya itu pecak jengkol juga bisa, jengkol bisa Banyak dipecak. ya berarti. Iya. Nah kalau ngomongin tentang pecak sendiri sebenarnya menu dari mana sih asalnya gitu? Beneran dari Betawi atau sebenarnya dari daerah lain juga ada RW pecak? Kita lihat aja nih dengan liputannya. Bagi penduduk Indonesia, ikan adalah bahan makanan yang mudah didapat dan bisa didapatkan dengan harga yang relatif murah. Sehingga banyak sekali ragam kuliner yang menggunakan bahan ikan, baik yang langsung dimasak dengan cara dibakar, digoreng, maupun berupa olahan turunan ikan seperti siomay dan empek-empek. Dan salah satu ragam kuliner yang berbahan ikan adalah pecak ikan. Pecak ikan adalah sajian berupa ikan goreng atau ikan bakar yang diguyur dengan kuah pecak. Ikan yang digunakan bisa ikan apa saja. Ada ikan gurame, ikan lele, ikan mas, bahkan ada juga pecak belut. Di Jakarta, makanan pecak yang terkenal sebagai makanan khas Betawi adalah pecak gurame. Pecak gurame asli Betawi adalah ikan gurame yang digoreng, lalu diguyur dengan sambal kacang pedas yang dimasak dengan santan sehingga terasa lebih gurih. Nah, mau tahu kan gimana rasanya pecak gurame yang saya buat tadi? Jangan kemana-mana, tetap di Muslim Masa Kini.